Nah, di sini memang sangat mengejutkan sekali ya, apalagi pada waktu lalu ketika yaitu Muhaimin Iskandar dipinang oleh Nasdem dan Anies Baswedan. Di situ pun langsung juga dideklarasikan cawapres. Itu bahkan sangat menghebohkan publik. Bagaimana mungkin yaitu Muhaimin bisa-bisa menerima yaitu pinangan menjadi cawapres dari Anies Baswedan? Ya, kita ketahui rekam jejaknya pada waktu lalu ya seperti apa. Bahkan juga Anies itu selalu didukung oleh kelompok-kelompok yang intoleran lah, seperti FPI dan lain sebagainya. Kita ketahui rekam jejak dari FPI itu seperti apa juga. Bahkan juga sangat berseteru ya, sangat bertolak belakang dengan Gus Yakut dan lain sebagainya, yaitu tokoh-tokoh NU. Tetapi saya melihat ini juga sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba di sini yaitu Anies, Rizik Syihab dan juga Caimin, yaitu satu panggung di sini. Wah, akhirnya kita tidak sulit lagi ya dalam menentukan pilihan Capres 2024 karena saat ini sudah terang-terangan ya HRS sekarang ini di kubu siapa. Kita sudah bisa melihat di sini. Ini bahkan juga dikomentari oleh Airin Datang Lagi. Ini adalah momen ketika Caimin ketemu sama orang yang menghina Gus Dur di salah satu stasiun TV. Gua yakin para Nahdien gak akan ada yang mau memilih pasangan ini. Ya, semoga saja lah menurut saya. Karena di sini sudah mulai terang-terangan ya di sini. Ketika pada waktu lalu dikejutkan dengan tiba-tiba Caimin memilih Anies Baswedan hanya demi cawapres, saat ini malah ya seperti inilah, Anda bisa menilainya sendiri lah di sini. Saya yakin di sini para komentar-komentar dari para netizen pasti juga akan kaget ya ketika Caimin tiba-tiba bertemu dengan Rizik Syihab loh di sini. Nah, di sini saya penasaran ya. Biasa aja kok lama-lama kalian yang sumbu pendek. Pasti Imin sama Rizik itu sama saja, sama-sama telah menghina Gus Dur. Tapi saya yakin siapa yang menghina dia akan terhina. Mungkin sudah waktunya mereka-mereka ini akan menjadi orang-orang yang terhina. Orang aus kekuasaan, apapun dia lakukan, kasihan ya orang seperti dia. Jangan sampai NU milih dia, karena kita sebagai NU tidak akan mau dukungan petamburan. PKB bukan NU, apalagi Muhaimin yang telah berlabel pengkhianat. Kaum Nahdien lebih manut kepada terah almarhum Gus Dur daripada Muhaimin. Iya, kalau dilihat dari sini sangat mengejutkan sekali loh. Seperti ini videonya. Dari sini itu terlihat yaitu Muhaimin Iskandar ini, Ketua Umum PKB, sungguh mengejutkan sekali. Dan bahkan juga di dunia Twitter sangat heboh sekali ya saat ini. Tiba-tiba nekat demi Pilpres 2024 ya. Ini Muhaimin Iskandar. Wow. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Sandale Kiai yang musuhin NU, yang musuhin Kementerian Agama, yang musuhin Gus Dur satu gerbong sama Muhaimin, DPP PKB Caimin. Entah ini maksudnya apa lagi coba ya. Ini menurut saya bukan malah ini Pilpres. Ini Pilpres loh, pemilihan presiden, yaitu harus didukung oleh 38 provinsi loh, bukan hanya di Petamburan saja dan di Jakarta loh. Makanya ketika Muhaimin dan Anies di sini bertemu dengan HRS, menurut saya malah semakin jelas dan kemungkinan akan susah sekali mendapatkan simpati pada Pilpres 2024. Menurut saya seperti itu. Apalagi dengan rekam jejak pada waktu lalu 2017 yang lalu itu, wow, Anda bisa melihatnya sendirilah bagaimana brutalnya Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Semoga saja di sini dengan adanya dukungan dari Rizik Syihab di sini, semoga saja tidak terulang ya, yaitu Pilkada 2017 diulang ke Pilpres 2024. Semoga saja tidak terulang, karena memang ketika saya melihat ini otomatis memori saya langsung teringat pada Pilkada 2017. Ini bahkan juga dikomentari oleh Hiskan, Imin begal PKB, Anies culas, klop satu barisan sesama. Ya, bahkan pada waktu dulu itu juga ada berita yang seperti ini, panas dingin hubungan Gus Dur, Rizik Syihab.
ejekan seperti ini dibalas sebutan teroris lokal. Nah, memang perseteruan itu sudah sangat lama sekali. Memang sangat mengejutkan sekali tiba-tiba Caimin berada di barisan Rizik Syihab. Menurut saya sangat mengagetkan sekali ya. Sangat kaget sekali. Kalau Anies sih memang pada waktu dulu juga mendapat dukungan dari Rizik Syihab, tetapi di sini Caimin. Ya, akhirnya semua terungkap lah, dan sekarang ini juga semakin jelas lah, apalagi juga sebelum pendaftaran di KPU dan sebelum pencoblosan pada Pilpres 2024 akhirnya semua terbuka lebar-lebar, dan masyarakat saat ini juga sudah tahulah ternyata ada di belakang Caimin dan juga Anies. Padahal pada waktu dulu itu ya masih abu-abu ya antara mendukung Pak Prabowo dan Anies Baswedan dan Caimin. Ternyata saat ini kayaknya sih sudah merapat ke Caimin dan Anies. Di sini bahkan juga ada berita lagi, yaitu di sini Caimin kudeta Gus Dur ini jejak digital. Jadi semuanya sudah lengkap kok di sini, ada beritanya semuanya. Muhaimin Iskandar atau Caimin usai deklarasi Capres-Cawapres Pilpres diusik Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Yeni Wahid di media sosial tuding Muhaimin Iskandar yang orang yang kudeta Gus Dur dari kursi Ketua Umum PKB. Padahal Caimin adalah keponakan Gus Dur, kok tega? Ini karena Gus Dur senang menjaring kader muda untuk Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ini terkait perjuangannya melawan penguasa Orde Baru Orba. Ia memadahi pemuda dari seantero negeri, Muhaimin Iskandar termasuk di dalamnya. Hasil rekam jejak digital, saya menyebut semula Gus Dur merasa nyaman-nyaman rekrut Caimin. Dalam proses kehadiran Caimin dianggap Gus Dur merusak segalanya. Gus Dur menganggap Caimin figur yang mudah disetir dan mendua. Anggapan itu nyatanya bukan pepesan kosong. Nah, kalau dari sini yaitu Gus Dur menganggap Caimin figur yang mudah disetir dan mendua. Ternyata benar kalau dari sini. Ya, tiba-tiba menjadi wakil dari Anies Baswedan. Itu juga sangat mengejutkan, dan saat ini malah mendapatkan dukungan atau bertemu dengan Rizik Syihab yang dulu juga sempat berseteru dengan Gus Dur. Nah, Anda juga bisa menilainya sendiri. Berarti apa yang dikatakan dari almarhum Gus Dur tersebut merupakan kebenaran ya. Di sini bahkan juga Gus Dur menganggap Caimin figur yang mudah disetir dan mendua. Anggapan itu nyatanya bukan pepesan kosong. Caimin kemudian melanggengkan kudeta terhadap PKB. Dalam perjuangan melawan penguasa Orde Baru, Gus Dur tak melulu melihat Caimin sebagai keponakan jauh saja, tapi juga melihat keaktifan Caimin dalam dunia pergerakan mahasiswa. Maklum, saat itu Caimin aktif sebagai bagian dari kelompok pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII dan Komite Nasional Indonesia KNPI. Ya, seperti itulah. Jadi di sini sangat menguntungkan ya bagi para pemilih ya di sini, kalau menurut saya pribadi sih, karena saat ini sudah jelas yaitu Rizik Syihab di barisan siapa. Apalagi kalau kita mengingat pada Pilkada 2017 ya, menurut saya masih tersimpan memori yang sangat tidak mengenakkan ya di Pilkada 2017 ya. Apapun itulah, semoga saja Pilpres 2024 berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.